depasan ini di belakangnya ada yang dorong dan memiliki kesamaan dengan yang tadi. Nih orang nih dorong si Avan, terus sempet kepalanya ngelihat ke Avan nih. Dia lari ke sini, Avannya sudah jatuh, tapi di sini dia pakai baju yang sama. Ya, Bu Puan, minta maaf. Bu, saya bukan orang tolol Bu, tapi gimana nih Bu, DPR nih Bu? Mungkin nggak Bu DPR, khususnya buat DPR apa Bu? Gila. Bayangin, ada pengemudi ojol muda yang lagi bantu keluarga malah dihabisi mobil brimob di depan DPR. Pas rakyat lagi marah terhadap pemerintahnya. Tapi yang jadi korban malah yang bukan bermaksud buat demo. Gimana rasanya keluarganya sekarang? Ini merupakan pandangan yang tragis. Ini bukan sekedar angka korban. Ini soal sistem, empati, dan hak asasi. Kita harus bahas kronologinya pelan-pelan, biar semuanya ngerti. Maksudnya? Lo harus tahu, sebenarnya, dilihat dari video yang tersebar itu, ternyata ada yang dorong. Gue denger Avan niatnya itu cuma mau ngantar pesanan makanan. Iya betul. Pada malam hari, di tanggal 28 Agustus 2025, masa yang dipukul mundur oleh Brimob setelah berakhirnya batas waktu penyampaian pendapat di komplek gedung MPR DPR RI masih melakukan perlawanan di Jalan Penjernihan 1, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gereja Kristen Protestan Angkola. Penjernihan di kawasan Pejompongan. Beberapa saksi mata menyebut bahwa Avan ditabrak dan terlindas setelah jatuh akibat terpeleset saat berusaha menyeberangi jalan untuk menghindari situasi ricuh. Saat sebuah kendaraan taktis milik Brimob berjenis Rimueng melintas di jalan yang sama. Dari video yang beredar di media sosial, kendaraan taktis lapis baja tersebut terlihat sempat berhenti setelah menabrak Avan. Tapi setelah dikerumuni oleh massa yang berusaha memukuli dan melempari mobil tersebut, mobil tetap melaju dan menyeret Avan beberapa meter dan melindas tubuhnya. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ia segera dibawa menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan luka serius. Tapi upaya penyelamatan medis tidak berhasil. Ia dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Gila. Emang nggak bisa ngerem itu Brimob? Udah tahu lagi banyak banget orang di depannya, asal tancap gas aja. Itu juga bikin gue kesel banget. Di situasi lagi banyak manusia yang berkerumun, yang lagi pada lari-larian, nggak mikir kah si pengendara mobil itu buat jalan nggak terlalu kenceng gitu? Tapi lo tau nggak? Ada juga statement dari netizen yang bilang kalau misalnya mobil dalam kecepatan tinggi itu perlu ancang-ancang buat berhenti. Tapi jatuhnya Avan itu merupakan kejadian mendadak. Sampai si mobil Brimob ini tiba-tiba ngerem mendadak. Dan kalaupun mundur bisa kena lebih banyak korban. Itu sih statement yang disampaikan sama netizen. Gak habis pikir gue. Harusnya kan jajaran mereka itu udah terlatih ya. Nyatanya di medan lapangan masih ada yang hal-hal tak terduga juga. Malah nimbulin korban. Gak habis pikir gue juga, di mana rasa kemanusiaannya coba. Intinya menurut gue gimana sih pandangan masyarakat tentang kejadian ini. Bukti bahwa kita sebagai masyarakat adalah serangga yang wajib dibasmi kali ya sama mereka. Gue gak bisa bayangin kemarahan masyarakat kayak gimana. Iya makanya, hati masyarakat udah geram ngelihat wakil rakyat yang joget-joget di atas penderitaan rakyat. Ini lagi malah makan korban kan? Apakah ini sekedar kebetulan atau emang udah disetting sama elit politik? Nah, gue pengen tahu, Avan ini sebenarnya siapa sih? Nah, jadi Avan itu ojol, masih muda.
24 tahun. Dia itu tulang punggung keluarga juga. Kerja juga buat biayain orang tua sama adiknya yang masih sekolah loh. Wah, makin sedih aja. Jadi bukan cuma nyawa yang hilang, tapi masa depan keluarganya juga goyah. Tapi beneran ada yang ngeliat dia didorong? Ada beberapa saksi mata bilang begitu. Bahkan ada rekaman video amatir yang ngasih lihat kalau sebelum kejadian ada aparat yang nyenggol kuat dari belakang tau. Buset, kalau itu bener, makin runyam dong kasusnya. Iya, makanya makin banyak kan orang yang turun ke jalan. Gak cuma ojol aja, tapi juga mahasiswa, sama warga juga. Dan akhirnya demo makin beringas ya? Betul. Di depan gedung DPR makin chaos. Ban dibakar, gas air mata ditembakin, batu berterbangan. Ya intinya satu nyawa rakyat bikin jutaan orang ikut marah. Solidaritas ya. Kadang orang biasa lebih berani kalau udah lihat saudaranya jatuh korban. Setelah tragedi naas yang menimpa Afan Kurniawan malam itu, Afan langsung dikebumikan di kediamannya di rumah keluarganya, tepatnya di kontrakan di Jalan Tayu Menteng, Jakarta Pusat. Afan Kurniawan dimakamkan pada Jumat siang tanggal 29 Agustus 2025. Nah, gue juga lihat tuh Afan dianterin sama ribuan pengendara ojol buat sampai ke peristirahatan terakhir. Iya, jenazah Afan Kurniawan memang diantar oleh ribuan rekan sesama pengemudi ojek online ke pemakaman TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojol ini mengiringi jenazah Afan dengan mengenakan atribut mereka sebagai bentuk solidaritas dan duka cita atas kepergian yang tewas secara tragis dalam insiden demo. Nah, pas malam kejadian Afan terlindas mobil Brimob, ada korban lain juga nggak sih? Karena kan saking banyaknya masa pada malam itu, gue ngeri aja bakalan ada korban lain. Atau gimana? Dengan sangat berat hati, selain Afan Kurniawan, dilaporkan bahwa terdapat korban lain bernama Muhammad Umar Amiruddin, yang juga merupakan pengemudi ojek daring. Umar mengalami luka serius akibat peristiwa serupa. Hingga hari Jumat dini hari 29 Agustus 2025, kondisi Umar sudah sadar, meski masih merasa kesakitan dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah media menyebut bahwa keduanya berada di lokasi karena kebetulan melintas, bukan sebagai bagian dari peserta unjuk rasa. Waduh, gue baru denger soal Umar. Negara kita benar-benar krisis demokrasi sekaligus krisis hak asasi manusia ya. Betul. Setelah itu gimana tuh nasib Brimob yang nabrak Afan Kurniawan? Jadi sehari setelah tragedi, Mabes Polri langsung ngumumin bakal bentuk tim investigasi. Tujuannya untuk memastikan apakah kejadian itu murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan. Ya jelas lah ya, soalnya kan saksi banyak bilang Afan itu didorong. Betul, makanya penyelidikan awal fokus ke rekaman CCTV aja dan video amatir di TKP. Nah, pertanyaan gue, CCTV beneran ada nggak sih? Jangan sampai ntar jawabannya klasik. Waduh, CCTV mati mendadak. Waduh, CCTV keuninstall dan segala macem. Nah, itu juga yang dilakuin publik. Tapi kan kenyataannya ada beberapa kamera jalan yang sempat nangkap momen itu. Oke, jadi bukti yang udah dipegang penyidik apa aja nih? Pertama, ada video amatir dari massa. Kedua, jejak ban dan posisi tubuh Afan di TKP. Ketiga, keterangan saksi mata. Terus saksi bilang apa? Ada yang bilang jelas-jelas Afan kayak didorong ke arah mobil taktis. Tapi ada juga yang bilang dia jatuh sendiri karena chaos. Coba deh perhatiin video ini. Ini orang posisi pertama dari tengah, dia sudah lari ke atas nih. Terus dia ke zigzag ke bawah. Tuh, ini ada orang di depannya, dan ada orang nih di depannya. Terus kan dia lari tuh. Larinya nggak zigzag, tapi orang yang ini dia larinya lebih cepat lagi kak. Depan ini, di belakangnya ada yang dorong dan memiliki kesamaan dengan yang tadi. Nih orang nih dorong si Afan, terus sempet kepalanya ngelihat ke Afan nih. Dia lari ke sini, Afannya sudah jatuh, tapi di sini dia pakai baju yang sama, lemnya putih, celananya putih, meskipun dia pakai kayak jaket ya. Orang mana yang mau demo pakai baju putih sama
Jadi versi ceritanya beda-beda ya? Bisa bikin kusut tuh. Pokoknya pengemudi mobil Brimob itu harus dihukum seberat-beratnya. Karena udah ngilangin nyawa orang di saat situasi negara lagi genting kayak gini. Mereka bakalan dihukum memang? Pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Abdul Karim, mengungkapkan bahwa Propam telah mengamankan 7 anggota Brimob yang terlibat dalam penabrakan yang mengakibatkan Afan Kurniawan meninggal dunia pada unjuk rasa di DPR RI yang berujung pada kerusuhan. Abdul Karim menyebutkan bahwa 7 anggota Brimob tersebut diantaranya Kompol CDC, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, serta 2 anggota lainnya, Baraka Y dan Baraka J. Nama tersebut kita sebutkan inisialnya aja ya. Lah iya, banyak yang nyupir. Tapi akhirnya... Apa tuh? Nah, dari update berita Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob, Kompol Kosman Kak Gae dipecat dari Polri. Pemecatan ini buntut dari pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku terlanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Ketua Komisi Sidang Etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu pada tanggal 3 September 2025. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif yaitu penempatan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas. Beneran dipecat tuh? Nggak pakai stuntman kan? Semoga ya. Nah, yang gua kepo, siapa aja tokoh besar yang datang ngelayat? Oh banyak. Gue sebutin ya biar jelas. Yang pertama tuh ada Puan Maharani. Dia hadir buat nyempetin duka cita langsung ke keluarga. Kehadirannya sempat jadi sorotan, soalnya publik ngerasa DPR juga harus tanggung jawab moral. Ya, Bu Puan, minta maaf. Bu, saya bukan orang tolol Bu, tapi gimana nih Bu DPR nih Bu? Mungkin nggak Bu DPR, Bu DPR apa Bu? Bu Puan. But I'm not the only one. Oh, jadi bukan cuma basa-basi online, beneran datang ya? Iya, terus ada juga Prabowo Subianto. Dia datang sore hari, ketemu sama orang tua Afan dan janji kasus ini bakal diusut tuntas. Tapi netizen pasti langsung bilang janji lagi, janji lagi. Iya, komentar netizen pedes banget emang. Tapi di sisi lain ini langkah penting, karena langsung pejabat tinggi loh yang turun. Oh ya, terus lo bilang juga ada CEO Grab juga ya? Betul, CEO Grab Indonesia juga hadir. Bawa karangan bunga juga, sekaligus nyempetin kalau perusahaan siap bantu, biayain pendidikan adik Afan, dan santunan untuk keluarganya juga. Nah ini baru konkret, jangan cuma janji, tapi ada tindakan juga. Nah selain mereka ada juga nih perwakilan dari organisasi ojol nasional, aktivis HAM, dan beberapa tokoh masyarakat Depok. Jadi tuh rumah Afan bener-bener penuh sesak gitu sama pelayat. Gila, sampai kayak rumah duka pejabat ya. Padahal Afan cuma driver ojol, tapi dampaknya bisa segede ini. Itulah, kadang tragedi kayak gini bisa bikin satu negara berhenti sejenak. Dan mikir, kita lagi adil nggak sih sama rakyat kecil? Dalam banget sih. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, apa pelajaran dari kasus ini? Pelajarannya, jangan pernah anggap enteng nyawa rakyat. Satu orang bisa jadi simbol perlawanan. Dan bisa bikin jutaan orang marah. Dan Afan, meski udah pergi, dia bakal jadi simbol bahwa rakyat kecil juga harus dihargai. Banyak juga spekulasi yang tersebar di aksi ini merupakan strategi lama yang pernah dipakai pada tahun 1998 dulu. Ya, kalau lo sadar,
Awalnya rakyat fokus ke DPR, ke tunjangan-tunjangan yang naik sama DPR itu. Tapi tiba-tiba ada korban. Terus isu jadi kebelah dua kan. Dan ada maksud negara juga mau mengerahkan negara kita sampai ke darurat militer. Maksudnya? Tulis komentar kalian di kolom komentar.